Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Karoma dari kelas 1 BKIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam tentang Islam dan globalisasi, Islam eksklusif, inklusif, dan pluralis. Islam eksklusif. Pengertian Islam eksklusif secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris, eksklusif, yang berarti sendirian dan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Tapi perspektif kita tentang batasan eksklusisme itu sendiri perlu terlebih dahulu. Sebab antara Islam sebagai konsep dan kondisi keberagaman umat Islam yang plural sangat berbeda. Ketika kita misalnya menemukan fenomena yang menunjukkan adanya eksklusivisme dalam sebagian tubuh umat Islam, kita jangan sampai terjebak untuk memvonis bahwa konsep Islam memang eksklusif. Tapi harus kita kembalikan kepada bagaimana metode pemahaman yang mereka terapkan. Kelompok Islam eksklusif ini bersifat tertutup, kaku, jumud, tidak terbuka dengan perkembangan mutakhir, dan masih mempertahankan paham ortodoks. Mereka eksklusif dan inklusif. Lawan dari eksklusif merupakan kelanjutan dari pemikiran atau gagasan neo-modernisme kepada wilayah yang lebih spesifik setelah pluralisme, khususnya dalam bidang teologi. Islam inklusif. Adapun yang dimaksud dengan Islam inklusif adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. Dalam bahasa Gaber Asfor diistilahkan dengan Islam sungai. Gaber Asfor dalam umat September 1999. Pemahaman yang demikian bertolak dari nilai-nilai dasar Islam. Dengan ide yang utama, Islam sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia, rahmatan lil alamin. Ada kriteria tertentu yang menjadi indikator pemahaman Islam inklusif, sehingga di sini terlihat jelas dasar pemikirannya, serta arah dan tujuannya diantaranya adalah: pertama, Islam inklusif lebih menekankan kepada nilai-nilai dasar Islam, bukan kepada simbol-simbol belaka. Menekan elemen-elemen yang lazim dalam keimanan masing-masing orang, khususnya tentang ruhani yang menuju yang maha tinggi. Sedangkan ekspresi keimanan yang bersifat lahiriah dalam hukuman agama, ritus, dan doktrin ketuhanan tidak dipandangi sebagai hal yang paling penting. Metori Abdul Jalil menambahkan, implikasinya adalah keberanian untuk membongkar selubung kusam berupa dunia penghayatan Islam yang bercorak doktrinal dan dogmatis. Jalil dalam Marzuki Wahid DKK 1999. Islam tidak hanya ditafsirkan lewat penekanan yang berlebihan atau keterjebakan terhadap simbol-simbol keagamaan, justru mengandung bahaya kontraksi, distorsi, dan redukasi ajaran agama itu sendiri. Semangat penekanan terhadap simbol-simbol agama tersebut sering sekali tidak sesuai dengan substansi ajaran agama itu sendiri. Kedua, menghendaki interpretasi non-ortodoks terhadap kitab suci Al-Quran dan dogma Islam, agar jalan keselamatan tersedia juga melalui agama selain Islam. Meskipun teks Al-Quran tuntas diturunkan sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, namun ketiadaan satu-satu otoritas musafir membuat tidak sahihnya, sehingga klaim yang mengatakan bahwa dia telah mencapai pemahaman Al-Quran yang paling benar. Dengan berkembangnya masyarakat Islam dan semakin besarnya persyaratan moral dan legal, karya-karya intelektual yang dihasilkan legal Islam diubah oleh kebutuhan yang terus membesar untuk mencari konteks historis wahyu dalam rangka mendapatkan aturan-aturan praktis bagi ditelurkannya keputusan-keputusan hukum. Ketiga, skeptis terhadap argumentasi rasional demi kepentingan superioritas keyakinan Islam.
Para inklusif Islam meyakini benar bahwa secara konsep Islamlah yang terbaik dan paling sempurna, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Namun hal itu tidak cukup. Kesempurnaan Islam tersebut harus dibuktikan lewat karya nyata dari kaum muslim itu sendiri. Karya tersebut dicerminkan dalam aneka ragam kebaikan karena itu inklusif Islam sejati, selalu menciptakan aneka ragam kebaikan. Fastabiqul al-khairat. Berlomba-lombalah kalian semua dalam kebaikan. Dan mereka pun tak segan-segan untuk memuji, membanggakan, bahkan meniru kebaikan-kebaikan yang datang dari pihak lain. Keempat, menganjurkan prinsip-prinsip dialog, toleransi, dan menolak prasangka. Para inklusif Islam meyakini bahwa kebaikan itu tidak hanya dimiliki oleh Islam dan kaum muslim, tetapi umat-umat yang lain pun memiliki nilai-nilai kebaikan. Karena itu sebelum memutuskan benar atau salah terhadap pihak lain, terlebih dahulu melakukan dialog dengan mereka, sehingga tercipta kehidupan yang penuh toleransi dan terhindar dari prasangka-prasangka buruk. Kelima, menganjurkan prinsip-prinsip moral modern tentang demokratisasi hak asasi manusia, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lainnya. Kemajuan Islam telah memaksa para inklusif Islam untuk mempelajari wawasan-wawasan baru dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, maupun karya-karya para intelektual muslim. Islam pluralis. Pluralisme berasal dari kata pluralis, yang berarti jamak, lebih dari satu, atau pluralism, sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem secara politiknya, sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Dalam kamus filsafat, pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, realitis fundamental bersifat jamak dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua, dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. Kedua, banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat diredusir dan pada dirinya independen. Ketiga, alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar. Tidak ada tatanan koham.